Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Imelda, mahasiswa PPG Guru Tertentu di LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Program Studi Pendidikan Ekonomi NIM 12172521040. Hari ini saya akan melakukan dan mengambil video ujian praktek mengajar pada SMA Negeri 16. Ini KTP saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat ya. Semangat belajarnya dan semangat bersekolah ya. Bagaimana kebersihan kelasnya? Bersih. Tidak ada? Ya, tidak ada sampah di laci? Tidak. Ya. Semoga kebersihannya tetap dijaga ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas. Teman-teman silakan berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Silakan kembali di tempat. Terima kasih. Silakan nak kembali ke tempatnya. Terima kasih. Amin. Bagaimana kehadirannya hari ini? Ada temannya yang dah hadir? Ada Ibu. Nah, baiklah, Ibu akan memeriksa kehadirannya. Ina. Coba dengarkan namanya. Isla Salsabila, Isa Mutmainah. Izin tomba Ibu. Tomba. Ya. Marvel Jerry, Maulana Rafi Makbul, Muhammad Faki, Muhammad Ibnul, Muhammad Rafli Aditya, Talita Salfa, Zaidan Ataya, Sinedin Hairan. Baik, jadi kalau ada beberapa teman tak yang izin, harus dengan keterangan ya. Materi kita minggu lalu masih ada yang ingat? Coba Raffi. Tentang apa? Materi minggu lalu yaitu ada tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya, Bu. Ya, ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ya. Selain ilmu ekonomi, apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Selain ilmu ekonomi. Saya Bu, Coba. tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi itu seperti apa? Contohnya kegiatan tawar-menawar, produksi, distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya. Ya, berarti ada kegiatan ekonomi di dalamnya ya? Ya. Kemudian apa lagi? Tindakan ekonomi, ilmu ekonomi, dan motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Contohnya ya seperti apa? Contoh motif ekonomi: mencari keuntungan, meningkatkan siklus sosial, kegiatan unsur memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi motif ekonomi itu di awal dilakukan karena adanya tindakan ekonomi. Baiklah. Jadi itu ya materi kita minggu lalu. Jadi sekarang yang akan kita pelajari adalah mengenai metode diskusi yang dengan materi pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada baiknya sebelum kita memasuki materi, kita bagaimana kalau kita melakukan ice breaking dulu, ya? Bisa berdiri? Ayo yang masih mengantuk.
semangat sedikit. Ayo, siapa yang bisa memimpin? Ice breakingnya tepuk semangat. Saya, Bu. Silakan Maulana. Supaya kalian lebih bersemangat ya, lebih bergembira. Ayo. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Silakan kembali. Bagaimana? Senang? Semoga bisa menambah semangat kalian ya dalam mengikuti materi ini. Ibu akan menyajikan sebuah gambar. Coba dilihat semua. Ada gambar sepasang ayah dan ibu, ya. Gambar apa ini? Toga. Kalau toga itu identik dengan apa? Pendidikan. Ya, pendidikan. Kemudian apa ini? Ini rumah sederhana atau mewah? Mewah. Kenapa dikatakan mewah? Kamar Bu, besar itu Bu. Iya, karena besar ki. Bertingkat toh? Ya, jadi di mana-mana tuh kalau rumah besar bertingkat itu identik dengan dikatakan mewah. Ini apa? Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan hubungan antara makhluk sosial ini dengan toga, rumah, dan mobil? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba si Nedin. Toga dan toga dan rumah itu merupakan kebutuhan primer atau pokok manusia, Ibu. Iya. Yang harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, akan dapat mengganggu keberlangsungan hidup manusia. Iya. Sedangkan untuk mobil dapat dikategorikan sebagai kebutuhan tersier karena dapat ditunda penggunaannya, dan juga karena mobil dapat dikategorikan sebagai barang-barang mahal. Iya. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk si Nedin. Ya, jadi mobil itu dapat dikategorikan sebagai barang mewah ya, atau tersier. Karena apa? Karena membutuhkan uang yang banyak untuk membelinya. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab soal apa itu kebutuhan? Coba Destiani. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Coba diulangi lagi. Besar suaranya. Kebutuhan adalah Segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. ya, jadi kebutuhan itu adalah segala yang dibutuhkan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Ya, terima kasih. Sekarang jelaskan macam-macam kebutuhan manusia. Ada beberapa macam kebutuhan manusia. Siapa yang bisa? Coba Marvel. Macam-macam kebutuhan. Pertama, berdasarkan intensitas kegunaan terdiri atas 1. Kebutuhan primer, contohnya makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Ya. Kedua, kebutuhan sekunder, contohnya tas sekolah, buku sekolah, sepatu sekolah, sebetulnya. Ketiga, kebutuhan tersier, contohnya perhiasan, kebersihan, itu. Kedua, berdasarkan sifatnya ada 1. Kebutuhan jasmani seperti berolahraga. Kedua, kebutuhan rohani seperti berdoa, mendengarkan ceramah, dan meditasi. Ketiga, berdasarkan waktu pemenuhannya. 1. Kebutuhan sekarang seperti makan saat lapar, minum saat haus. Kedua, kebutuhan akan datang. Contohnya itu menabung untuk keinginan kita, kayak dari sekarang menabung untuk beli HP, menabung untuk beli rumah, dan gitu. Keempat, berdasarkan subjeknya. Pertama, kebutuhan perorangan. Kebutuhan perorangan ini kayak kebutuhan sendiri, kayak makan gitu. Iya. Terus kedua, kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu kayak masyarakat, kayak jalan raya, pakai Ya. sekedar saya. Ya. Jadi secara garis besarnya macam-macam kebutuhan itu ada 4, ya. Baiklah, karena
tadi tujuan pembelajaran kita adalah diskusi. Ibu akan membagikan lembar kerja diskusi dan akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Mana Sultan? Supaya kalian lebih aktif, maka ibu membuat 2, ya. Ibu, betul begini rumusnya Pak? Ke itu sudah ada, Nak. Nanti tinggal kita. Ini sini, ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan lembar diskusi, itu ada sudah 4 tema ya, ibu bagikan. Misalnya yang termasuk dalam kebutuhan jasmani apa saja, ya. Kebutuhan yang akan datang ada. Jadi itu ada 1 sampai 5 jenis-jenis kebutuhan. Kalian kelompokkan yang mana termasuk ke dalam, misalnya kebutuhan sekunder, kebutuhan primer, dah, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang bisa ditunda pemenuhannya, ya. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya. Sengaja ibu buat 2 supaya kalian bisa menyampaikan pendapatnya juga, kan? Tujuan diskusi akan untuk menyatukan pendapat, toh? Harus satu jawaban. Iya, tetap satu jawabannya. Iya, Bu. Silakan. Oh, berarti saya saling saya. Iya. Sambil itu kalian juga bantu temannya mencarikan apa jawabannya. Ayo. Cari. Sebenarnya Ayo buka bukunya, ada di halaman ini. Pemenuhan kebutuhan. Nih. Mana buku tak? Mana buku cetak ini? Iya. Ini. Dia di halaman berapa? Halaman berapa tadi tes? 19. Silahkan. Makasih Bu. Ya, jawab nanti. Iya. Pada dasarnya itu jawabannya sama ya, satukan. Iya. Makanya kalian berdiskusi. Karena biasa berbeda pendapat toh. apa jawabannya? Apa? Ayo. Halaman berapa? Ayo aktif. Ya, siapa tahu ada dari teman sebelahnya dia beda pendapatnya yang mana termasuk kebutuhan individu. Coba dengarkan ya. Kalau kalian sudah mengelompokkan masing-masing jenis kebutuhan itu, silakan berikan alasan mengapa masuk di kelompok itu. Ya? Ini bagaimana? Ada yang kurang dipahami? Tidak. Sudah dianalisis. Alasannya. Kalau sudah dikelompokkan, buat daftar pertanyaan untuk kelompok berapa kamu tujukan sebentar untuk presentasi. Ya. Kemudian pilih temanmu 3 orang saja sebentar yang naik ya. Yang mana membaca, mana moderator. Kalau menjawab kewajibannya anggota. Ya, jadi siap-siap menjawab pertanyaan. Ini sebentar Ibu, kalau naik di apa naik presentasi Bu, satu kertas di bawah. Iya, satu mau. Jadi ini. Tapi sebentar kalau menjawab pertanyaan, tugasnya anggota tak yang dibawa. Toh menjawab. Iya. Iya. Oh, yang tidak naik. Iya. Menjawab iya. Jadi siap-siap. Pertanyaan dari kelompok lain. Iya. Jadi siap-siap teman-temannya. Iya. Ada yang tugasnya membuka presentasi, ada yang membaca. Toh? Iya.
Jadi dong jawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya, baiklah. Karena keempat kelompok sudah menuliskan pendapatnya, Ibu ajak ya untuk mempersentasekan hasil diskusi kalian. Kelompok 3, Kami Bu. silahkan. Yang naik cuma 3 orang ya. Anggota kelompok siap-siap menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Perhatikan teman-temannya nak, dan persiapkan pertanyaan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang berjudul Ya, dengan Kebutuhan tema? dan Keinginan yang akan dibacakan oleh Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi yang kami ingin bahas, kami akan menjawab dulu lembar kerja diskusi yang tadi sudah dibagikan. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama ada tabungan dan investasi, kedua ada makanan dan pakaian, ketiga ada kesehatan, keempat ada perlindungan asuransi. Dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, mana yang termasuk kebutuhan sekarang dan yang akan datang, serta berikan alasan. Oke. Alasan kami dari soal nomor 1, kenapa tabungan dan investasi menurut kami itu termasuk ke dalam kebutuhan yang akan datang. Kenapa? Setiap insan memerlukan kebutuhannya di masa depan, seperti dana pensiun, pendidikan Perhatikan anak, baik-baik, baru menghadapi situasi darurat. buat pertanyaan. Kemudian itu adalah makanan dan pakaian. Makanan Perhatikan dan Bapak pakaian ini, ini enak. mutlak adalah kebutuhan yang diperlukan sekarang saat ini, karena makanan dan pakaian ini adalah kebutuhan primer. betul. Ya, kebutuhan Karena pokok. dia adalah kebutuhan pokok yang harus didahulukan terlebih dahulu, lebih dari apapun. Kemudian nomor 3 adalah kesehatan. Kesehatan ini termasuk kebutuhan sekarang, karena jika terjadi sesuatu yang kita tidak tahu, kita bisa menghadapinya. Seperti saat kita sakit, kita tidak tahu ternyata kita sakit flu tiba-tiba, ternyata di rumah sudah ada obat flu, obat pereda demam, obat paracetamol dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah perlindungan asuransi. Menurut pendapat kami, perlindungan asuransi ini adalah kebutuhan yang akan datang. Kenapa? Karena kebalik. Minta maaf semuanya. Ternyata perlindungan asuransi adalah kebutuhan sekarang, termasuk kebutuhan sekarang, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak kita inginkan, seperti asuransi mobil, kita tidak tahu, meskipun kita sudah berhati-hati dalam mengendarai mobil, motor dan lain sebagainya, tetapi kita tidak tahu bahaya apa yang akan menghadapi kita nantinya. Jadi perlindungan asuransi itu sangat penting bagi setiap insan manusia. Oke, kita masuk. Terima kasih. Kami membuka pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, kalau kami silakan. Siapa yang bertanya ya, silahkan. Marvel. Kelompok 1 Ya. Siap ya, anggota kelompoknya ya. Dengarkan baik-baik. kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saya boleh jawab. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang haus akan pengakuan dari manusia lainnya. Jadi perlu kita sebagai manusia untuk memahami apa sih sebenarnya yang kita perlukan dalam hidup kita, bukan hanya berfokus kepada apa hal-hal yang eksternal yang sebenarnya tidak kita perlukan. Jadi pelajarilah ekonomi supaya kita menjadi insan yang lebih cerdas. Oke, tepuk tangan dulu. Ada kelompok lain? Atau anggota kelompok yang mau menambahkan jawaban temannya? Kelompok lain mau bertanya? Ya. Oke, saya juga akan menambahkan jawaban dari Maulana tadi. Iya. Memahami jenis-jenis kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena membantu kita dalam memprioritaskan mengelola sumber daya.
seperti uang dan waktu. Kemudian kita juga bisa mencapai keseimbangan hidup. Dengan mengetahui perbedaan antara kebutuhan dasar dan keinginan, kita bisa menghindari pemborosan dan membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait dengan pengeluaran. Mungkin sekian jawaban dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempatnya. Terima kasih, Nak. Berikutnya, kelompok berapa yang siap mempresentasikan jawabannya? Hasil diskusinya tadi. Kelompok berapa? Silahkan kelompok 4. Sudah siapkan? Iya, Bu. Anggotanya? Ya. Ya, dibuka dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi kebutuhan dan keinginan yang dibawakan dan dijelaskan oleh Ella Alif. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Baik, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari yang namanya kebutuhan dan keinginan. Setiap individu pasti memiliki hal-hal yang ingin dipenuhi, baik untuk bertahan hidup maupun untuk mencapai kenyamanan dan kepuasan. Namun, tidak semua yang diinginkan manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan agar dapat membuat keputusan yang bijak dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan keinginan merupakan hal-hal yang sifatnya lebih pada keinginan tambahan yang tidak bersifat mendesak, seperti membeli barang-barang yang mewah, liburan, atau gadget terbaru. Dengan memahami konsep kebutuhan dan keinginan, kita dapat mengelola keuangan secara lebih baik dan mampu menentukan skala prioritas dalam kehidupan. Hal ini juga penting dalam pembelajaran ekonomi karena menyangkut bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan di tengah keterbatasan sumber daya yang tersedia. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kamu bisa sesi tanya jawab. Bagaimana kelompok lain? Tidak ada. Ada pertanyaan? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa kebutuhan rohani dianggap penting meskipun tidak berkaitan langsung dengan fisik manusia? Ya. Silakan. Kami jawab mungkin dari Ya. kelompok. Baik, Dari anggota kelompok 4. Silakan, Nak. baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman dari kelompok 1 ya. 2, yaitu kebutuhan rohani dianggap penting meskipun tidak berkaitan langsung dengan fisik manusia karena kebutuhan ini menyangkut aspek batin, jiwa dan makna hidup yang sangat mempengaruhi kesejahteraan keseluruhan seseorang. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Jawab kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lembar diskusi kalian sudah selesai ya, dipresentasikan. Sekarang Ibu akan bagikan penilaian antar teman. Jadi selama kalian berdiskusi itu, hal-hal apa saja yang kalian bisa nilai dengan antar teman kalian, ya? Ayo cepat. Silakan isi. Nika. Enak. Cepat.
menjawab. Silahkan dikerja. Nih. Saya ekonomi. Yuk. Percepatnya nak ya. Sudah ya? Coba diperhatikan dulu semua nak sebelum mengisi penilaian antar teman. Jadi pertanyaan itu diisi oleh yang menilai, ya. Pertanyaan itu diisi yang menilai. Kemudian kunci jawabannya diisi oleh yang dinilai. Ya, jelas? Jelas semua? Jelas Ibu. Pertanyaannya diisi oleh yang menilai temannya. Kemudian kunci jawaban diisi oleh yang dinilai. Silahkan. Kenapa net jadi nada? Ya, buat daftar pertanyaannya. Baru siapa mau dikasih untuk mengisi jawabannya? Skor. Isi berapa sih ini? Sini. Mana tadi? Lembar jawabannya sudah diisi? Sudah dijawab? Sudah. Sudah semua? Jadi silahkan satu orang mengumpulkan lembar diskusi, lembar penilaian antar teman, kemudian lembar skala prioritas ya. Silahkan. Sudah? Dari Ibu. Ya. Ini sudah saya pisah-pisah. Terima kasih nak. Ibu. Baiklah, jadi pada hari ini tadi kita sudah membahas tentang materi kebutuhan, keinginan dan skala prioritas. Ya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa diharapkan ya peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan, keinginan dan dapat menyusun skala prioritas ya. Kemudian untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kelangkaan barang dan tujuan dari ekonomi itu sendiri. Ya. Selanjutnya untuk menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Silakan ketua kelasnya. Teman-teman, silakan berdiri kembali. Karena tadi di awal sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan doa, maka akhir pembelajaran pun kita harus mengakhirinya dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Hari ini dengan selesainya pembelajaran kita dengan materi kebutuhan, keinginan dan skala prioritas, Ibu ucapkan terima kasih ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.